Maaf ya, bukannya maksudnya mau merendahkan, emang tinggi kursinya. Beda sama yang itu biar kelihatan juga, biar di foto teman-teman jadi enak gitu, cakep angle-nya. Oke, buat yang pertama mungkin mas-mas yang di depan boleh disapa-sapa dulu rekan-rekan media yang sudah hadir. Silakan Mas Pria, Mas Putra dan juga Mas Rere. Oke, saya mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman media yang sudah banyak mensupport Scooter Bricks dari round 1, bahkan dari round pilot yang pernah kita bikin di tahun 2023 sampai dengan saat sekarang ini. Terima kasih atas supportnya dan juga terima kasih atas kehadirannya di press conference kali ini. Tanpa support dari teman-teman semua, mungkin Scooter Bricks tidak bisa berjalan dan bisa sebesar ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Pria. Mungkin dari mas-mas pembalap boleh disapa-sapa juga rekan-rekan media supaya press conference hari ini tuh kita makin dekat dan juga makin akrab ya satu sama lain. Silakan. Wah, dilempar dulu ke Mas Rere dulu, boleh. Oke, saya Rere. Saya mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah hadir. Ya, mudah-mudahan kita di sini bisa ada sesi tanya jawab yang sangat berkualitas. Thank you. Oke, nah tadi sudah disounding juga sama Mas Rere. Nanti di akhir bincang-bincang kita pada sore hari ini akan ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Jadi nanti untuk rekan-rekan media yang mau menanyakan, boleh langsung angkat tangan, nanti akan saya tunjuk dan juga langsung menanyakan pertanyaannya kepada ketiga para narasumber. Dan nanti kayaknya kalau yang nanya dapat apa ya teman-teman? Skuter ya? Dapat skuter teman-teman ya, amin ya. Amin. Oh, skuter warna-warni depan. Nah, boleh kali ya diambil, jangan. Oke, dan juga saya mau mengucapkan selamat datang kepada salah satu narasumber juga di hari ini, dan boleh bergabung bersama kami Mas Aldi Renaldi dari Lasekan. Oke, monggo Mas. Silakan langsung ditempati tempat yang sudah kami sediakan. Oke, jalanan aman Mas? Lumayan Padat ya? Iya, hari ini soalnya mau hujan ya, biasalah ya Jakarta. Dan kemarin habis libur, habis gajian ya, orang-orang pada buang-buang duit kayaknya ya. Apalagi di Kemang kan, wah tempatnya keren banget. Apalagi Mama Rosi nih, wah boleh jadi salah satu tempat untuk nongkrong, hangout, meeting dan segalanya. Oke, saya mau memulai talk show pada siang hari ini. Pertama kepada Mas Priam selaku Project Director dari Scooter Bricks. Mas Priam boleh diceritakan ke teman-teman media nih gimana nih so far Scooter Bricks seri pertama yang sudah berjalan 3 ronde dari Juni, Oktober, November, dengan semakin banyak penonton dan juga tim yang mendaftar dan tentunya dengan adanya dukungan dari Pertamina. Mas Priam silakan. Oke. Jadi, saya sebenarnya nggak nyangka banget ya, ternyata Scooter Bricks bisa berjalan dengan alhamdulillah lancar sampai dengan round 3 ini. Dan peserta dari Scooter Bricks yang setiap roundnya itu menambah kurang lebih 10%, dan luar biasanya adalah ada kelas-kelas ya, kelas utama kita bilangnya itu salah satu kelas yang menjadi primadona adalah small frame FFA. Itu lumayan kita bilangnya the beast class, itu karena motornya udah rare banget dan ngebangunnya juga seharga Pajero, tapi ternyata di setiap round kita banyak banget Pajero yang terbang melayang menjadi Vespa gitu. Jadi saya luar biasa sekali melihat animo dari peserta yang kian terus mengeksplor motornya, terus dia bikin riset terus, dan benar-benar semangatnya saya lihat, dan juga hawa kompetisinya yang luar biasa makin meningkat. Dan ini semua juga nggak kurang dari support dari para sponsor, khususnya Pertamina yang benar-benar melihat kita sebagai komunitas skuter di sini ada sebuah komunitas yang besar, yang mana kita bisa mensupport seluruh industri lokal yang ada. Apalagi Pertamina kan juga adalah produk kebanggaan Indonesia, jadi dia benar-benar mensupport komunitas kita, komunitas Indonesia untuk bergerak, untuk go to lebih besar lagi ke Asia Pasifik seperti itu. Karena itu menjadi dream kita, Scooter Bricks akan menjadi balap yang terbesar di Asia Pasifik seperti itu. Dan mulai kalau kita lihat penonton juga, awalnya saya lihat
di seri pilot itu sepi saya ngeliatnya, karena memang dari hiatusnya Skuter Prix di tahun 2017 sampai dengan ya kita berhenti pada saat pandemi ya, penonton belum giat waktu itu, masih sepi. Padahal kita udah banyak menyiapkan surprise buat penonton, tapi akhirnya waktu itu nggak terbentuk. Tapi dimulai dari round 1 di tahun 2024 itu penonton terus meningkat. Bahkan saya melihat satu yang menarik sekarang, Skuter Prix udah dijadiin tempat buat hangout para family. Jadi yang datang ke balap itu nggak cuman anak-anak komunitas anak motor aja gitu ya, mereka yang suka balap, mereka yang suka racing, mereka yang anak-anak Vespa aja gitu. Tapi enggak, justru mereka saya ngeliatnya ada ibu dan bapak bawa 2 anaknya, dia keliling ke pedok gitu ya, dia jelasin anak ini motor itu. Terus akhirnya mereka berkenalan dengan para pembalapnya, mereka bersuah foto bersama. Saya melihat ini sebuah movement yang terjadi di komunitas kita di skuter untuk melakukan perubahan atau pergerakan di dunia autosport Indonesia gitu. Oke, nah tadi Mas Priam sempat menyinggung adanya penonton-penonton yang segmentasinya adalah family gitu, maksudnya bawa anak gitu. Nah mungkin rekan-rekan media juga butuh tahu kira-kira kalau misalnya nanti bawa anak gitu, ada sajian-sajian apa mungkin khusus anaknya, biar anaknya tiba-tiba kalau misalnya cranky gitu, kita lagi nonton balap anaknya nangis, kita nggak sibuk ke Ion gitu, bisa langsung ada di venue juga gitu. Gimana Mas Priam? Oke. Kami di round 4 ini terakhir kita menyiapkan satu wahana buat anak-anak. Kita mau bikin kayak ada sedikit playground dan juga ada arcade game gitu ya. Jadi bapaknya bisa menikmati race ya kan, bisa berhahihi bersama saudara-saudara atau sahabat-sahabatnya. Anaknya bisa main bocce castle, bisa main arcade game yang kita sediakan. Jadi benar-benar Skuter Prix itu adalah tempatnya kita untuk berweekend lah bersama keluarga, akhirnya seperti itu kita mau bikinnya. Alright, jadi tidak perlu khawatir rekan-rekan, mungkin juga rekan-rekan media yang nanti tanggal 7 sampai 8 mau mengikuti dan juga menyaksikan final round. Kalau misalnya mau bawa keluarga, bawa anak, boleh banget karena fasilitasnya kita lengkap, jadi tidak perlu khawatir anaknya cranky, nangis gitu. Tapi mungkin yang di tahun depan mungkin ada Kidzuna mau masuk juga boleh gitu ya Mas ya. Atau kita ada pony ride nanti. Oh iya, ada pony ride juga, boleh. Oke, nah selain penonton offline gitu di Sentul International Karting Circuit ya Mas Priam, ini kan Net TV menjadi official broadcast partner juga Mas ya. Gimana untuk penonton dari YouTube dan juga TV channelnya Net TV Mas? Oke, untuk penonton sendiri kita dari seri 1, 2 dan 3, round 1, 2 dan 3 itu juga mengalami peningkatan ya, walaupun tidak signifikan, tapi kita melihat ada pergerakan di rating dan share-nya. Nah, hal ini atas bantuan juga dari teman-teman media, supportnya dan juga teman-teman dari komunitas, karena saya ngeliatnya gini, padahal di Net TV nggak begitu banyak ngelakuin promo untuk acara live itu sendiri. Kita hanya berpromo di lewat channel kita aja, tapi lewat organik promosi yang dilakukan oleh teman-teman komunitas dan juga support dari teman-teman media ya, akhirnya share kita itu udah hampir mendekati share TV di balap yang di event di tayangan balap gitu ya, yang udah existing selama 6 tahun itu udah hampir sama. Nah makanya saya ngeliatnya gini, ini opportunity besar banget kalau kita benar-benar ngelakuin benar-benar serius gitu ya, mulai dari promosinya kita galakin lagi gitu, kita lebih solid lagi, sama-sama kita hand bersama teman-teman media, komunitas semua, bahkan seluruhnya kita bisa full lakukan promosi dengan baik. Mungkin hasilnya akan beda karena kita baru keluar kira-kira belum sampai setahun, tapi secara rating dan share itu tidak udah sama, bahkan udah pernah ngelewatin. Dan juga untuk view di streaming ya, itu yang one time itu kita sempat nge-hits di 5.000 ya, nonton baru udah di 5.000. Dan itu buat saya itu sebuah ya prestasi ya, karena yang udah pernah dilakuin itu 9.000 itu juga udah lama banget dia nggak ngebangun ya, tapi kita baru keluar itu udah langsung 5.000 gitu, dan itu sekarang udah
berjalan udah total 24.000 totalnya. Iya. Gitu. Oke, berarti menunjukkan antusias para penonton yang emang tidak bisa hadir ke venue, mereka bisa menikmati lewat broadcast channel juga ya Mas ya? Betul. Oke, nah kalau misalnya kita ngomong-ngomong mengenai entertainment ya Mas, selama round 1 dan round 3 boleh diceritakan Mas,